Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 3 Mei 2020. Kita awali dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 281, bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita bersyukur kalau saat ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama berbakti. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh, kita masuk dalam ibadah. Terpujilah nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang kasih-Nya menyertai manusia, yang memberikan hari yang baru ini untuk umat-Nya berbakti. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita dasari ibadah kita saat ini dengan kita menerima dan kita perhatikan firman Tuhan yang demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman ini terambil dari Amsal pasal 23 ayat 18. Sungguh memperhatikan firman Tuhan ini kita sungguh berbahagia karena kita masih memiliki masa depan dan harapan kita tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita mendengar, kita perhatikan firman Tuhan yang mendasari pertobatan kita yang demikian. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani 8 ayat 12. Melalui firman ini kita diberikan kesempatan untuk menyerahkan dosa-dosa kita. Untuk itu mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 184, bait yang pertama dan kedua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita berbahagia setelah kita menyerahkan dosa kita dan kita menerima pengampunannya. Oleh karenanya, terimalah berita anugerah yang demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu, bersama-sama sebelum kita akan menerima firman Tuhan, kita akan serahkan di dalam doa, mohon hikmat dan petunjuk dari Tuhan. Bersama kita kembali berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang saat ini telah memberikan kami kesempatan untuk menerima dan memperhatikan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi tuntunan dan petunjuk bagi kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya menerima penghiburan, kekuatan, tetapi juga kepastian kehidupan kami bersama Tuhan. Kami telah siap menerima dan memperhatikan firman-Mu. Oleh sebabnya, kiranya Tuhan sendiri yang berfirman, karena kami semua bersedia untuk mendengarkan. Menyadari kelemahan dan keterbatasan kami, sungguh kami senantiasa mohon hikmat dari Tuhan. Biarlah rencana dan kehendak-Mu terjadi atas setiap kehidupan iman percaya kami. Kami pertaruhkan semua doa dan harapan ini dalam kuasa dan kasih-Mu, hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan dengan firman Tuhan dan dengan bacaan terambil dari Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dengan judul berikut di atas, Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pustaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menarik kita perhatikan di dalam Mazmur 127 bait yang pertama. Perkenankan saya akan ulang sekali lagi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu, firman ini mengingatkan atas situasi dan kondisi kita saat ini, di mana kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan ini adalah sandang, papan, dan pangan. Dan salah satu bagian papan atau tempat tinggal ini yang menjadi pergumulan kita saat ini. Dan barangkali kita saat ini diperhadapkan dengan situasi kejenuhan karena kita harus berdiam diri untuk menghindari perkembangan virus yang terjadi di negara bahkan di dunia ini. Tentu Bapak Ibu, tengah-tengah kehidupan kita yang kita harus berdiam diri di rumah kita masing-masing, firman Tuhan memberikan hikmat dan pedoman bagi kita sekalian. Dan tentu Bapak Ibu, kalau kita menyadari kenapa kita harus berdiam diri di rumah, sebenarnya banyak hal yang dapat kita renungkan seperti yang difirmankan firman Tuhan tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenankan rumah adalah bangunan fisik yang kita diami itu sebenarnya bukan hanya sekedar tempat tinggal kita, tetapi di rumah kitalah tempat persemaian iman tumbuh dan berkembang. Perkenankan saya akan sampaikan tentang syair rumah. Rumah adalah tempat, walaupun ia membisu, tetapi tetap terdengar. Tempat kita bertanya dan menemukan siapa diri kita sebenarnya. Tempat bersukaria penuh canda. Tempat kita membagi-bagi duka dan memperbanyak sukacita.
membagi rasa, menerima berkat Tuhan, dan bertumbuh bersama. Melalui syair rumah ini Bapak Ibu, tentu rumah diharapkan tidak hanya sekedar tempat tinggal kita, tetapi rumah adalah tempat persemaian iman kita supaya tumbuh dan berkembang. Menyadari atas fungsi rumah yang saat ini boleh terjadi jika kita hubungkan dengan fenomena dunia ini yang menakutkan itu, mari bersama-sama Bapak Ibu kita pergunakan rumah kita masing-masing sebagai tempat persekutuan, sebagai tempat permohonan, karena di dalam rumah itulah kita diberikan kesempatan untuk berdoa, berserah, bahkan menerima berkat Tuhan. Mazmur pasal 46 ayat 127 ayat yang pertama mengingatkan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Melalui firman ini kita diharapkan bagaimana kita menempatkan rumah kita bersama Tuhan dalam persekutuan kita bersamanya. Di rumah kita lah kita boleh berserah, berdoa, bahkan memohon atas segala pergumulan kita, supaya kita memiliki kekuatan, memiliki pengharapan. Karena sebenarnya masa depan kita sungguh ada, dan harapan kita tidak akan hilang. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, masa depan dan harapan kita ada dalam kuasa Tuhan. Rumah tangga kita lah tempat persemaian iman. Oleh karenanya bersama-sama mari Bapak Ibu kita senantiasa menggunakan waktu yang ada ini supaya kita tidak larut sedih dalam kejenuhan, tetapi boleh berserah, berharap, karena memang masa depan kita dan harapan kita tidak akan hilang dalam persekutuan itu sendiri. Tentu di dalam rumah tangga kita masing-masinglah tempat memohon dan menerima berkat Tuhan. Di rumah kita masing-masing kita memiliki kekuatan persekutuan bersama Tuhan yang indah. Mari Bapak Ibu kita boleh senantiasa memuji, berserah, berdoa, berharap kepada Tuhan, karena memang kita semua menginginkan kita terhindar dari penderitaan yang berkepanjangan. Semoga saja Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita sekalian, bahkan memberikan jalan keluar, supaya kita memiliki masa depan dan harapan kita senantiasa ada. Dan Tuhan tentunya punya rencana tersendiri atas setiap kehidupan kita masing-masing. Dan setiap pergumulan kita, mari Bapak Ibu, kita serahkan di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus yang mampu dan berkuasa atas kehidupan kita semua. Sebagai orang yang beriman, mari kita tetap menempatkan rumah kita masing-masing sebagai tempat permohonan, sebagai tempat kediaman kita, di mana di rumah kita lah kita boleh memohon dan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu kita satu hati masuk dalam doa. Bersama kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh Engkau ingatkan melalui firman-Mu, bahwasanya masa depan dan harapan kami tidak akan hilang bersama Tuhan. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai tempat persemaian iman kami, sehingga kami boleh tumbuh dan berkembang iman kami dan berserah kepada Tuhan Sang Pemilik hidup dan kehidupan kami. Engkau mengetahui setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga berserah kepada Tuhan, berkati ya Allah atas pergumulan warga jemaat-Mu. Warga jemaat-Mu yang sedang prihatin menghadapi keputusasaan, menghadapi sakit penyakit, bahkan menghadapi pergumulan yang tidak menentu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan memberikan jalan keluar, supaya semuanya boleh terhindar dari penderitaan yang berkepanjangan ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya hidup dan kehidupan kami boleh memiliki masa depan dan harapan kami bersama Tuhan. Di dalam kuasa dan kasih-Mu ya Allah ada pengharapan, ada kepastian. Tolong setiap pergumulan kami, sehingga hidup dan kehidupan kami memiliki kepastian bersama Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat-Mu yang saat ini bergumul
baik pemuda-pemudi, anak-anak jemaat-Mu yang sedang sekolah, yang saat ini sedang libur. Berkati juga pemuda-pemudimu yang sedang mencari pekerjaan atau bekerja, bahkan yang mencari teman hidup. Kepada siapa Tuhan kami boleh berserah jika tidak kepada Tuhan? Dalam Tuhanlah kami boleh mohon perlindungan-Mu, kekuatan dan kepastian. Kiranya Engkau sendiri yang menyertai dan memberkati kami semua. Tolong kami Tuhan dalam setiap pergumulan kami, termasuk negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai, memberikan jalan keluar, memimpin negara kami menerima hikmat dan petunjuk-Mu, sehingga dapat bersama-sama kami semua menghadapi dan mengatasi COVID-19 yang saat ini boleh berakhir, boleh kita hadapi bersama. Tolong Tuhan, setiap pergumulan kami semua ini Tuhan sempurnakan dan Tuhan berkati. Kami hanya bertaruh, berserah, dan memiliki keyakinan bahwa kami memiliki masa depan. Kami memiliki harapan bersama Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, biarlah Tuhan yang sempurnakan dan berkati. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami ingin menaikkan doa yang seperti halnya Tuhan Yesus ajarkan bagi kami semua, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kami seperti kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendasari di dalam firman Tuhan yang di dalam Mazmur 111 ayat keempat dan kelima yang demikian. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Dan kita akan menyanyikan ujian Ijem 393. Betapa banyaknya
Mari Bapak Ibu kita serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh mempersembahkan kepadamu. Namun kalau ada cacat celah di hadapan Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan ya Bapa. Dan kami serahkan Tuhan untuk saudara kami yang sudah mempersembahkan kepadamu. Tuhan kiranya Engkau senantiasa memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang belum bisa mempersembahkan kepadamu. Kiranya Engkau juga senantiasa memberkati mereka. Dan kami serahkan Tuhan persembahan ini di hadapan-Mu, dan kami serahkan kepada bendahara gereja yang mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kekuatan kesehatan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, bersama-sama kita akan iri ibadah kita. Untuk itu mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 417 bait yang pertama dan kedua. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Kuatimu semua ditanggungnya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu. Niscaya kau bahagia, terjamu putarmu. Usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Untuk itu mari bersama-sama kita berserah dan menerima berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan Allah yang tidak berkesudahan dan berkat-Nya yang melimpah, yang telah dinyatakan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian kekal selamanya. Haleluya. Amin. Kita akhiri bersama dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 413.